Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita KAF sore hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa terus bertakwa kepadanya dan juga menuntut ilmu dalam menjalankan ketakwaan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan saja dalam pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang salat sunnah rawatib. Kita mengulang sedikit yang kemarin supaya bisa menyambung dengan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu salat sunnah rawatib qabla asar. Kemarin sudah kita bahas di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 544, datang dari An Asimi, dari Asim Ibni Dhamrah, dia berkata, Sa'alna Aliyan, kami bertanya kepada Ali, an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min nahari, yang ada di siang hari. Jadi mereka menanyakan tentang bagaimana sih sifat sholat, bukan sifat saja gitu, tapi apa saja sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang terang, bukan yang malam, artinya sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Kemudian faqala, lantas Ali menjawab, innakum la tutiquna dzalika, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Artinya belum tentu kalian bisa mengerjakan ini kalau saya kasih tahu, karena beliau ini di waktu-waktu khusus ini menyediakan waktunya untuk mengamalkan sholat sunnah. Kemudian fakulna, kami pun bertanya kepada Ali, man ataqa dzaka minna, lantas kira-kira siapa di antara kami yang bisa melakukannya, kira-kira coba sampaikan, barangkali kami mampu, seperti itu. Jadi sebuah tantangan, ya siapa yang mampu kalau kita belum tahu apa saja amalannya, seperti itu. Mampu di sini ada dua. Yang pertama mampunya itu mampu ilmunya, tahu. Yang kedua mampu kesempatannya. Kesempatan itu plus kesehatannya, karena belum tentu orang tuh bisa saja orang tuh ngerti waktu-waktunya, nama sholatnya ini itu dan itu, tapi belum tentu dia memiliki kesempatan untuk mengerjakannya. Artinya waktunya ada dan juga raganya bisa. Nah, maka mampunya ini ya semuanya dikatakan oleh Ali. Ya, kalau kalian tidak punya semuanya ini ya tidak mampu mengerjakan. Faqala, lantas berkata Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat asyamsu min hahuna kahayatiha min hahuna indal asr. Apabila matahari telah terbit dari timur dan saat itu setelah terbit itu tingginya atau lamanya itu kalau dibalik itu mirip seperti waktu terbenamnya matahari di waktu asar. Ya, kemarin kita ngambil contoh kurang lebih, misalkan kalau sholat asar itu ada di sekitaran jam 3:30, misalkan 3:30 sore 15.30, maka kalau itu dibalik ke arah pagi maka itu kurang lebih sekitaran 8:30 kan gitu, 8:30 sampai jam 9 pagi.
Itu kalau jam 9-an pagi itu tadi beliau itu sholat ini beliau mengerjakan sholat dua rakaat, yaitu sholat sunnahnya yang beliau kerjakan pada siang hari, artinya pada waktu terang itu diawali tatkala matahari itu terbit, ya seperti kalau di waktu asar tadi saat terbenam, yaitu jam kurang lebih setengah 9 sampai jam 9 pagi beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, yang tidak lain ini sholat nopo sunnah tuh ya duha, ini sholat duha. Setidaknya beliau mengerjakan minimal itu 2 rakaat, karena ini ya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada keutamaannya. Wa idza kanat asyamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna indza dzuhri, apabila matahari itu yang terbit tadi ya dari timur tadi kemudian sampai pada waktu ini indza dzuhri, sampai pada waktu zuhur sudah tegak di atas dan dia condong, nah maka yang dilakukan beliau itu saat itu beliau itu sholat mengerjakan sholat arba'an sebanyak 4 rakaatnya sholat sunnah ini. Di situ beliau ada sholat yang totalnya ada 4 rakaat. Nah, artinya tatkala sudah masuk zuhur disebutkan washola arba'an. Nah, saat itulah beliau itu begitu masuk waktu zuhur, seret adzan zuhur. Nah, maka setelah itu beliau mengerjakan sholat 4 rakaat itu yang saya katakan di awal tadi, yang disebut sholat qabla zuhri, yaitu sholat sebelum sholat zuhur, yang tidak lain adalah sholat sunnah rawatib yang secara hukum dia nopo rawatib muakkadah, ngoten nggih, yang ditekankan, plus 2 rakaat yang ghairu muakkad, ya, seperti itu. Dan yang terjadi selanjutnya wa ba'daha, dan setelahnya, ba'da setelah apa? Ini salat zuhur ini, ya ini. Setelah salat zuhur beliau mengerjakan rakaataini 2 rakaat yang muakkadah, seperti itu. Nah, jadi nanti ada konfigurasi salat sunnah rawatib untuk waktu zuhur. Insyaallah akan kita pelajari nanti ngoten nggih. Beberapa macam salat sunnah rawatib yang mengiringi zuhur itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada beberapa kemungkinan nanti bisa kita pelajari. Di sini terekam 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa qablal asri arba'an, dan saat waktu sholat asar sebelumnya itu beliau mengerjakan sebanyak apa? 4 rakaat. Nah, ini yang ghairu muakkad kemarin nggih, ada 4 rakaat sebelum asar. Yafsilu baina kulli rakaataini bitaslim. Beliau itu tatkala mengerjakan sholatnya itu setiap selesai 2 rakaat nggih. Setiap selesai 2 rakaat, jadi antara sholat 2 rakaat ke 2 rakaat selanjutnya yang totalnya berapa ini? 4 ini tadi, itu beliau memisahkannya dengan apa? Bisa bitaslim, dengan apa? Mengucapkan salam. Nah, artinya 2 rakaat beliau salam, kemudian sholat 2 rakaat lagi salam, sehingga beliau mengerjakan 2 kali sholat yang masing-masing adalah 2 rakaat, seperti itu. Sehingga di situ ditemukan ada berapa? 2 kali salam, yang titik berat dalam ini nggih yang kita pelajari. Beliau mengerjakan 2 kali salam selama mengerjakan sholat berapa? 4 rakaat ini tadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dan salam itu sesungguhnya ada tujuannya. Beliau mengucapkan salam 2 kali itu alal malaikatil muqarrabin. Beliau mengerjakan ini dalam rangka ingin memberi salam kepada para malaikat yang dekat, yang senantiasa menyaksikan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, karena itu yang mencatat catatan amalnya manusia. Nah, di situ kita bisa mendapati petunjuk siapa malaikat muqarrabin yang sampai Rasulullah itu mengucapkan salam 2 kali. Disalami kok 2 kali, ngoten nggih. Berarti di situ tidak hanya satu kelompok saja, melainkan ada dua
dua kelompok malaikat apa? Muqarrabin, yang senantiasa dekat dan menyaksikan manusia, menyaksikan apa? Dalam mencatatkan amalnya, secara khusus amal kebaikannya. Nah, dari mana kita bisa mendapati itu? Tentang pengertian siapa malaikat muqarrabin yang disalami oleh Rasulullah 2 kali dengan sholat 4 rakaat sebelum asar tadi, ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di surat Mutaffifin ayat yang ke-18 sampai ke-21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla, sekali-kali tidak, inna, sesungguhnya, kitabal abror. Jadi orang-orang yang abror, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan itu ada kitabnya, ada catatan dari apa? Perbuatan berbakti atau amal solehnya itu. Di mana? Lafi ailiyin, itu bener-bener loh dicatat. Di mana? Di ailiyin, satu tempat yang namanya ailiyin yang sudah kita dapati kemarin. Di mana? Di langit ketujuh, di langit ketujuh. Wama adraka, dan tahukah kamu apakah itu apakah iliyun itu, ditanyakan oleh Allah. Tahu enggak kamu iliyun itu apa? Kok di situ tempat untuk mencatat catatan amal kebaikan bagi orang-orang yang al-abror, orang yang berbakti. Itu dikatakan oleh Allah kitabum markum, itu adalah kitab yang di situ untuk menulis tulisan, yang tulisan itu adalah amal-amal atau perbuatan soleh dari seorang hamba. Hadisnya sudah cukup panjang, berminggu-minggu yang sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu mengenai apa? Sakaratul maut, itu penjelasannya, kronologinya, cara pencatatannya, terus tempatnya juga dijelaskan di situ. Bisa dilihat di video kajian sebelumnya di channel yang merekam kita ini. Nah, di sini titik beratnya, yashhaduhu, itu catatan amal kebaikan itu dan orangnya yang berbuat baik atau orang-orang yang al-abror, orang yang berbakti itu, yashhadu, disaksikan oleh siapa? Al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, yang tugasnya apa? Menyaksikan sebagai saksi. Jadi dia disuruh mensaksikan, terus mencatat dan ya memindah buku di mana? Di aliyin. Nah, maka di sini ada istilah malaikat apa? Muqarrabun. Dari sini bisa difahami nggih. Munculnya istilah muqarrabun itu dari sini. Di surat Mutaffifin ayat 18 sampai 21. Ketinggal jelas gini Ibu-ibu. Layar ini nggih. Baik. Nah, maka dari itu setelah kita mendapati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi salam kepada malaikat yang menyaksikan beliau apa? Sholat pada saat asar tadi. Dan di situ juga beliau mengucapkan salam wan nabiyyin kepada seluruh para nabi. Salamnya itu sampai kepada mereka. Wal mursalin, dan kepada para rasul. Jadi salamnya orang yang mengerjakan sholat qobliyah asar 4 rakaat ini, 2 kali salam ini tersampaikan kepada seluruh nabi dan rasul. Jadi kalau panjenengan ingin menyampaikan salam pada mereka, mau titip salam, tidak perlu titip salam. Salam saja mengerjakan sholat qobliyah asar ini otomatis akan sampai kepada orang-orang soleh di langit sana, minan nabiyyin wal mursalin. Tidak sampai di situ saja, salam itu waman tabi'ahum, dan sampai kepada siapa saja dari mereka itu yang mengikuti dari para nabi dan rasul. Ya, tabi'ahum, yang itibak siapa? Nabi, dan itibak rasul itu mereka siapa? Ya siapa saja dari kalangan laki-laki perempuan ya yang disebutkan, mereka itu golong-golong yang beriman, yaitu al-mu'minin wal muslimin. Jadi mereka itu orang-orang yang beriman dan tentunya orang yang Islam.
Jadi seluruh orang yang beriman, seluruh orang yang Islam, baik yang mati maupun hidup, itu terkena salam. Nah, apalagi malaikat dan rasul ini, beliau bisa membalas salam. Kita bersolawat saja diterima oleh Rasulullah, beliau juga bersolawat, Allah pun juga memberikan balasan solawat kita. Nah, ini malaikat memberi balasan salam kepada kita, luar biasa ya. Sholat sunnah qobliyah asar. Nah, maka dari itu diusahakan kalau bisa qobliyah asar itu ditunaikan dimanapun kita berada kan, selama masih ada waktu, tidak perlu lama-lama, secukupnya saja. Baik jamaah rahimakumullah. Untuk menegaskan hal itu, benarkah malaikat muqarrabin itu terdiri dari dua kelompok sehingga Rasulullah sampai membagi sholatnya dua kali, dua kali sholatnya, dan itu ditujukan kepada dua kelompok malaikat yang sedang ada pada saat asar yang menyaksikan. Jadi kan dikatakan yashhaduhul muqarrabun, yang menyaksikan adalah malaikat yang muqarrabin itu tadi. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 555 dan Muslim nomor 632 disebutkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dari sahabat Abu Hurairah nih hadisnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah berkata, ya ta'aqobuna fikum malaikatun billaili. Ini ada malaikat yang malam, wa malaikatun, dan malaikat bin nahari. Itu ada pergantian shift kepada apa yang mengawasi kalian, yaitu siapa? Malaikat-malaikat yang mereka itu terdiri dari dua shift. Yang pertama billaili, yang jaga malam. Malam itu dari mana? Dari maghrib sampai subuh. Wal malaikatun bin nahari, dan malaikat yang shiftnya siang. Ini ada dua kelompok yang senantiasa mengawasi kalian. Kalian di sini gantian. Artinya apa? Ada waktu untuk silih berganti di antara malaikat yang malam dan malaikat yang siang. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini gaib, kita tidak tahu. Tidak tahu artinya tidak bisa melihat. Tahunya setelah kita dapat hadis seperti ini. Wa yajtami'una, ini mereka ini berkumpul. Nah, ini loh. Waktu silih bergantinya mereka itu, malaikat tadi bilail wa malaikatun nahar, itu fis sholatil fajri, pada waktu yang pertama ketika sholat fajar, was sholati al asri, dan pada waktu sholat asar. Dua waktu ini. Maka di dalam Al-Quran disebutkan berkaitan dengan sholat subuh ini disaksikan. Kan tadi dikatakan di sikat mutawifin tadi, yashhaduhul muqarrabun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, wa minal laili, dan sebagian malam itu fatajahat bihi nafilatalaka, yang ayat yang itu gini. Itu di awalnya sebelum ayat itu disebutkan keutamaan kalau kamu sholat malam tahajud itu nanti, itu setelah itu kerjakan sholat yang di waktu pagi. Aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail, ini wa qur'anal fajr, dan bacalah Al-Quran, kerjakanlah bacaan Quranmu itu di waktu fajar. Wa qur'anal fajr, dan bacalah Al-Quran yang panjang di waktu fajar. Innal qur'ana fajri kana masyhada. Sesungguhnya bacaan Qur'anmu itu di waktu pagi, di salat subuh itu masyhudan, disaksikan oleh malaikat muqarrabin yang dia di shift yang pertama ini. Kapan? Fis sholatil fajr. Kemudian yang kedua ini was sholatil asar. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
hafidhu ala sholawati washolawati wusta, jagalah sholatmu, jangan lupa, jangan luput sholat apa wusta. Nah, ini waqumu lillahi qanitin, dan kamu berdirilah yang kunut saat itu, sungguh-sungguh, ngoten nggih. Qanitin yang kunut, yang sungguh-sungguh kamu berdiri di waktu asar ini. Artinya ya di situ kamu perlu berdiri loh. Artinya ya berdiri sholat qobliyah, berdiri untuk sholat asar yang 4 rakaat itu. Karena sholat wusta itu sholat asar dalam tafsirnya itu ya mengetengahkan waktu yang tatkala orang luput mengerjakan sholat asar itu maka akan hilang pahalanya. Nah, maka waktu yang sangat merugikan, dan itu disebutkan oleh Rasulullah, wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Mereka kumpul di waktu ini loh. Kumpul itu mereka ada bersamaan di waktu itu. Setelah itu nanti mereka akan ada satu kelompok sendiri-sendiri. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian akan apa? Ya kembali malaikat yang mengawasi kalian itu yang sudah shift malam. Kembali kemana? Ke langit. Nah ini mereka ini apa? Balik. Shiftnya sudah habis, mereka waktunya kembali ke atas. Menyatatkan apa? Di alien tadi sudah selesai, tinggal dicatatkan di sana. Nah, kalau mereka berangkat, nah disitulah ada kejadian mereka ini sebelumnya berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan ya kita di waktu itu. Persoalannya di waktu itu kita ngapain kan gitu, di waktu subuh, selama waktu subuh itu tadi dan selama di waktu asar tadi. Fayas'aluhum, maka bertanya kepada mereka malaikat yang tadi loh, yang sudah berangkat tadi, yang jaga malam. Waktu subuh selesai dia berangkat ke atas mencatatkan catatan amalnya ke alien. Itu di situ ditanya oleh Allah, Rabbuhum, pemelihara mereka yang apa? Yang memberikan soal pertanyaan. Wahwa, sedangkan Allah itu sesungguhnya a'lamu, lebih mengetahui bihim daripada mereka. Ini Allah Maha tahu, tapi memang ya ditanya, wong dia sudah ngerjakan kerjaan kok. Sekarang coba tak tanya, kamu kan shift malam. Ada pertanyaannya sebentar gitu. Apa pertanyaannya? Kaifa, bagaimana taroktum, tatkala kamu tinggalkan siapa? Ibadi, hambaku. Kan kamu tadi pergi straight naik gitu. Terus tatkala kamu pergi tadi, hambaku lagi ngapain? Nah gitu. Lagi ngapain? Jadi 2 waktu tadi, sholat apa di waktu subuh dan waktu asar. Lagi ngapain mereka? Ditanya. Nanti juga yang sama, yang asar tadi, begitu sudah mendekati maghrib ini kan dia sudah selesai waktunya, kembali. Itu mereka juga ditanya. Di waktu kalian pergi tadi mereka lagi ngapain? Main kelereng apa gitu? Apa nongkrong pinggir jalan? Fayakulun, lantas mereka para malaikat yang sudah menghadap Allah tadi di alien tadi selesai mencatatkan tadi ditanya menjawab, tarokna, kami meninggalkan hum mereka, wahum, dan sedangkan mereka itu saat itu yusolun, mengerjakan sholat. Nah itu lagi. Yang menyaksikan siapa? Malaikat. Terus tidak perlu bawa pengacara, sudah ada CCTV-nya malaikat. Sholat nih kok kejeng pangeran nih kok sholat nih kok rame-rame dan Nah seperti itu. Kalau yang pagi ya sholat subuh, kalau yang apa asar ya waktu asar tadi. Mereka sedang sholat ini. Jadi di waktu subuh mereka mengerjakan sholat baik semuanya, qobliyah sama subuhnya. Terus yang waktu asar mereka mengerjakan sholat qobliyah asar dan asarnya pada waktunya itu, di waktunya itu. Kemudian yang satunya lagi, terus kamu pas datang, yang sholat yang bagian siang, tas kamu datang terus kamu pergi pas datang ditanya. Wa ataina, dan kami datangi mereka, wahum, sedangkan mereka tuh yusolun, mereka juga mengerjakan sholat. Bisa dipahami di sini Ki? Jadi kalian tuh tatkala pergi,
kalian datang tuh apa yang sedang dilakukan oleh hambaku yang saya minta kalian jaga itu, menyaksikan itu. Ya, tatkala kami pergi, mereka sedang sholat. Tatkala kami datang sebelumnya itu pas waktu sore itu, mereka sedang sholat juga, gitu loh. Nah, maka disinilah terjadi apa? Ikhtilaf, pergantian apa? Waktu antara malaikat shift malam dan shift siang itu. Nah, Rasulullah mengerjakan sholat qobliyah asar tuh 2 kali salam tuh tujuannya memberikan salam kepada mereka yang mau berangkat menemui Allah, mencatatkan catatan di Ailiyin itu, dan bagi mereka yang datang kan disalami kan, ngaten nggih. Iya, datang salami, yang mau pergi disalami karena berjumpa dan berpisah. Nah, ini. Terus kira-kira malaikatnya kalau disalami jawab enggak? Menjawab, kewajiban, dan jawabnya pasti selalu lebih baik. Salam kan seperti itu adabnya. Nah, maka ya kalau mau didoakan malaikat ini ya salam pada mereka saja, salam melalui apa? Sholat tadi kan, ngaten nggih. Sudah salamnya itu bagus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpahkan oleh Allah kepadamu dan rahmatnya. Kemudian apa? Berkahnya seperti itu. Nah, ini kan lengkap. Nah, itu malaikat nyalami lagi, mendoakan lagi dengan doa yang serupa. Berarti kan ya kita bisa mendapatkan kebaikan dari salam tadi melalui siapa? Malaikat. Disitulah jamaah rahimakumullah kedudukan sholat qobliyah asar. Kemudian berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya dari sholat sunnah rawatib qobliyah asar yang dilakukan oleh Rasulullah itu 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Sesungguhnya hal itu pun juga sesuai dengan pakem. Jadi pakem itu memberikan peluang untuk bisa apa? Ya salam lebih dari 1 kali, dengan 4 rakaat beliau dengan melakukan pakemnya 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu plus bisa memberikan salam kepada malaikat. Jadi sesuai pakem, terus juga pakemnya itu memberikan kesempatan bisa salam 2 kali kepada malaikat yang sedang bertugas saat itu, yang waktunya pulang dan waktunya datang. Adapun pakemnya itu jamaah rahimakumullah termaktub di riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1103, datang dari An Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka berdua. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi lagi. Jadi ini pakem yang langsung dari Nabi, berarti ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah sampaikan? Beliau mengatakan sholatul lail. Jadi menyampaikan kepada sahabat yang di situ kebetulan ada Abu Hurairah, Ibnu Umar yang ada dalam hadis ini, Abu Daud 1103 ini, beliau mendengarkan Rasulullah bersabda, sholat malam itu bukan yang sholat fardunya loh, sholat fardunya kan subuh itu. Sholat malam yaitu yang sholat tahajud, sholat apa? Witir, dan mungkin ada sholat yang lain yang dia bukan sholat yang terikat, ngoten nggih. Wan nahari, dan sholat siang. Disebutkan 2 lagi. Sholat yang di bagian malam dan bagian siang itu, yang itu sholat bukan sholat fardu alias sholat sunnah, itu masna 2 rakaat. Yang populer di kalangan kita itu sholatul lail masna. Hadisnya itu yang kita kenal. Ini yang populer itu sholat malam saja. Sholat malam 2 rakaat lah ya. Terus sholat siangnya piye? Lah ya ini Rasulullah sudah bicara juga. Wan nahari, dan sholat siang itu ya sama, ya masna. Jadi 2 rakaat. Ini afdolnya gitu pakemnya. Walaupun kalau kesempatannya mepet panjenengan 4 rakaat langsung, ya tidak salah. Tapi afdolnya ini, ngoten nggih. Jadi jangan disalahkan orang sholat sunnah 4 rakaat, ya ada contohnya, ngoten nggih. Cuman afdolnya begini, seperti itu. Jadi bukan sholatul lail masna saja, tapi ya sholatun nahari ya masna, seperti itu. Baik, sudah masuk ke korelasinya ini nggih dari semuanya tadi, dari alasan maupun pakemnya. Baik,
Itu kita berbicara tentang sholat qobliyah asar. Baik jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan mengenai sholat sunnah rawatib yang sebelum maghrib. Dari nomenklatur yang kita tulis di sini, rupanya bisa kita mendapati sholat maghrib itu ada sholat sunnah rawatibnya yang dikerjakan apa? Sebelum maghrib, dan itu sebanyak berapa? 2 rakaat. Dari nomenklatur judulnya aja gitu. Coba kita lihat buktinya. Jamaah rahimakumullah, percaya tidak panjenengan ada sholat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat? Yang umum kan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, yang itu secara hukum sholat sunnah rawatibnya itu muakkad. Nah, kira-kira percaya enggak sholat sunnah qobliyah maghrib ada dan itu 2 rakaat? Oh, ya, ada yang mengatakan tahiyatul masjid. Ibu-ibu gimana? Lain nanti. Jadi misalkan kalau ada orang setelah azan maghrib sholat 2 rakaat itu, nah sekarang panjenengan akan menilai orang itu sholat apa? Kemungkinan pertama ya tahiyatul masjid, dia datang kan ngeten nggih. Tapi kalau dia merangkap sholat itu bukan tahiyatul masjid, berarti itu sholat apa kira-kira? Sholat sunnahnya itu kan otomatis jadi tahiyatul masjid ngeten nggih. Misalkan kalau kesempatannya dia cuma sholat 2 rakaat. Dan itu kira-kira sholat apa kira-kira kalau ada orang sholat qobliyah maghrib saat sebelum iqomah maghrib? Nah, kan kemungkinan kan qobliyah ngoten nggih, tapi apa bener ada qobliyah ngoten nggih? Pernah melihat di masjid-masjid setelah adzan maghrib tuh orang pada bondong-bondong sholat sunnah saat itu? Enggak pernah nggih? Hanya paling 1-2 orang mungkin kita ngiranya iki tahiyatul masjid kita setekokan gitu ngoten nggih. Nah, itu. Tapi itu enggak seperti itu dalam kejadian dulunya. Di dalam riwayat Bukhari nomor hadis 1183. Ini awal mula kita untuk membahas sholat qobliyah maghrib ini. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah beliau bersabda. Sudah habis waktunya. Baik. Sallu sholatlah ngoten nggih. Qoblal maghrib, nih Rasulullah loh bicara. Sholat loh sebelum maghrib. Gitu. Sallu sholatlah kamu qoblal maghrib sebelum maghrib. Ini 2 kali beliau berkata dalam waktu yang bersamaan, berkelanjutan. Sholatlah sebelum maghrib, ayo. Ini kan waktu misalkan adzan maghrib selesai gitu. Rasulullah, sholat sebelum maghrib ini, sebelum sholat fardunya sholat sholat, seperti itu. Sampai 2 kali berlanjut. Nah kemudian Rasulullah mengatakan tsumma qala, kemudian berkata lagi kelanjutannya fissalitsah, di perkataan yang ketiga. Shollu qoblal maghrib, sholatlah kamu sebelum maghrib. Ada tambahnya tapi di situ. Liman sya'a, bagi yang mau. Man ini siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang mau silahkan sholat. Tapi kalau Rasulullah mengulangi itu 3 kali. Sholatlah sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Bagi siapa saja yang mau, itu dah. Jadi di sini bisa mendapati petunjuk kira-kira. Sholat sebelum maghrib itu ada atau tidak? Nah, lisan Nabi mengatakan ada. Nah ini perkataan liman sya'a, bagi yang mau, ini ada kelanjutannya. Karohiyah, Rasulullah itu khawatir, tapi ada kekhawatiran. Disampaikan memangnya ada kebaikannya ini. Ayo sholat sebelum maghrib. Yang mau lah, ayo cepat sholat. Mumpung ada waktu itu. Bahwasannya yatakhidaha, orang-orang itu akan mengambil kesempatan itu terus. Akan itu diambil karena disampaikan kepada Rasulullah. Siapa anas, ya manusia yang saat itu baik kalangan para sahabat maupun yang saat ini seperti kita itu sunnatan sebagai sunnah. Rasulullah khawatir iki kok lek dadi sunnah engko wong kabotan apa ndak gitu lah akhirnya. Jadi Rasulullah mengatakan ya bagi yang mau saja, ya silahkan.
Nanti kalau tak perintahkan, ayo sholat, masih ada waktu, ayo sholat. Kalau tidak ada embel-embel ini tadi, liman sya ini, khawatirnya nanti orang akhirnya terbebani setelah adzan maghrib harus sholat 2 rakaat. Nah, sehingga mereka menganggap ini menjadi sunnah atau yang sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, akhirnya memberatkan. Padahal sholat maghrib itu biasanya ngepres artinya orang tuh kegiatannya masih banyak, pas maghrib itu sudah antara adzannya itu sudah ngepres datangnya karena belum selesai urusannya, karena numpuk belum selesai persiapannya maghribnya, maka biasanya itu waktu adzan maghrib dengan iqomah itu terambil untuk kegiatan yang lain, menyelesaikan yang lainnya. Nah, dari sini bisa dapat petunjuk bahwa sholat maghrib qobliyahnya itu ada atau tidak? Ada kan? Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah. Wa fi riwayatin, dan ada di dalam riwayat Ibnu Hibban, di hadis Ibnu Hibban, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi perkataan saja nggih, bil qaul, perkataan. Salat maghrib, salat maghrib sing gelem sapa ndang. Seperti itu. Itu di riwayat Ibnu Hibban dikatakan, sesungguhnya siapa? Nabi sholat mengerjakan qoblal maghrib rakaataini 2 rakaat. Lebih jelas nggih, ini bil amal, dengan apa? Perbuatan. Jadi dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah itu mengerjakan apa? Syariat salat qobliyah maghrib. Artinya Rasulullah bagian dari orang yang mau mengerjakan itu karena ada fadilah yang memang tidak disampaikan. Boleh jadi ada hadisnya cuman tidak terriwayatkan, sehingga kita tidak mendapati fadilahnya itu. Jadi dari sini semakin jelas tidak bahwasanya qobliyah maghrib itu ada. Maka dari itu tatkala panjenengan adzan maghrib itu sebelum iqomah, panjenengan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat itu sudah memenuhi 2, yaitu tahiyatul masjid dan qobliyah qoblal maghrib. Ya nawaitu atau yusolinya ya qobliyah maghrib. Jadi niatnya apa? Ya niat sholat qobliyah maghrib 2 rakaat, tapi itu akan mencukupi apa? Tahiyatul masjidnya. Dengan begini kira-kira percaya nggih sholat qobliyah maghrib itu ada, walaupun dalam koridor fikih ini dihukumi dalam bentuk sholat sunnah rawatib qoblalnya ini apa? Ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Tapi apa ya, kita akan mengikuti pakem itu yang tidak ditekankan. Buktinya malahan satu hadis kita ambil di riwayat Muslim. Itu disebutkan dari Anasin, dari sahabat Anas. Qala, dia berkata, ini memang ghairu muakkad, tidak begitu ditekankan, tapi Rasulullah mengajak, ayo tentang salat yang mau salat tentang salat. Tapi Rasulullah sendiri pun juga mengerjakan. Berarti ini ada yang perlu kita gali. Kunna, yaitu kami, nusolli, kami mengerjakan salat rakaataini 2 rakaat ba'da, setelah ghurubi syams, setelah matahari terbenam. Jadi waktu maghrib itu adalah tatkala matahari terbenam. Sinar yang kuning itu sudah, oranye itu sudah hilang. Jadi dia tinggal warnanya agak mendekati putih-putih itu. Nah, itu waktu maghrib itu sudah terbenam, itu waktu maghrib ada. Dan para sahabat itu sholat 2 rakaat di situ. Fakana, yang terjadi adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yarona, melihat kami mengerjakan itu. Jadi begitu azan maghrib selesai itu kami bondong-bondong mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu Rasulullah melihat, sing tongko kok yo akeh kayak undange kateket podo sholat 2 rakaat. Jamaah kabeh sahabat podo sholat 2 rakaat baradan maghrib. Ini yang terjadi saat itu, ini bukan amalan yang biasa, tapi oleh para sahabat dikejar betul waktunya. Ba'da adzan langsung mereka sholat 2 rakaat.
saking banyaknya berbarengan tuh ya kayak gaduh gitu. Kalau Rasulullah ngerti bae ya akeh sing melu seperti itu. Falam ya murna. Tapi saat itu Rasulullah tuh sesungguhnya tidak merintahkan kami loh. Sholat yang toko sholat tidak gitu. Walam yanhana, dan beliau pun tidak melarang kami. Wah justru sergep banget ngono loh, malah orang bagian gun kabeh ndak gitu. Ya dibiarkan saja. Sehingga perbuatan sholat qobliyah maghrib itu dulu lazim sekali dikerjakan oleh para sahabat dan juga Rasulullah sebagaimana hadis dia sebelumnya tadi ngoten nggih. Dan ini berbondong-bondong yang ngerjakan. Karena Rasulullah ya dibiarkan, saiki saya wae koyo meh kabeh salat, ya sudah kalau mereka tergaulang yang mau ya enggak apa-apa seperti itu ngoten nggih. Enggak diperintahkan, enggak dilarang saat itu. Ya sudah kalau sudah salat waktunya ada ya dibiarkan oleh Rasulullah. Sehingga ini merupakan satu kebiasaan yang terjadi di zaman Rasulullah itu para sahabat mengerjakan salat qobliyah maghrib. Tapi di zaman sekarang qobliyah maghrib itu seperti kayak tidak diurus gitu, tidak ada perhatian. Baratan ya sembarang lang teni komate kok 5 menit 5 menit dolanan HP kan ngoten nggih. Ten masjid Ageng napa jagongan rene terus pundi. Itu sahabat dulu geruduk-geruduk mumpung ada waktu salat qobliyah maghrib. Walaupun hanya 2 rakaat. Mungkin alasannya ada wiru muakat ya seperti itu. Ya ndak gitu, sahabat ini berbondong-bondong. Bukti yang lain dalam riwayat Bukhari nomor hadis 473. Dari sahabat Anas bin Malik qala dia berkata, laqad ra'aitu kibaro ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bener loh, sungguh aku tuh melihat siapa? Kibari yang senior-senior tuh dari para sahabat Nabi. Orang-orang yang hebat-hebat yang senior dulu yang Islamnya paling dhisik, sing hebat-hebat semua itu pahlawan perang dan lain-lain itu. Atau sahabat-sahabat yang besar, mungkin nama-namanya nama besar itu ya tadiruna sawari indal maghrib. Mereka itu berbondong-bondong untuk apa? Mendekati tiang masjid pada saat apa? Adzan maghrib, saat sudah masuk waktu maghrib. Jadi waktu maghrib sudah masuk gitu ya, muadzin wis ancang-ancang mau adzan, mereka itu segera berbondong-bondong nyari tiang masjid. Jadikan apa? Sutroh untuk sholat. Siapa mereka? Kibaro ashabin Nabi, para sahabat senior. Berarti orang-orang hebat ndak ini? Yang senantiasa berburu napa? Amalan sunnah. Itu seperti itu mereka, bondong-bondong cepet-cepetan. Sekarang kan ndak lihat-lihatan napa? Celundakan, ningali napa? Montor lewat kan ngoten nggih. Ya kan caku mau ning ndi nggih ngono. Ya seperti itu. Enggak, tapi mereka tuh gitu langsung nata posisi lah, ibu-ibu ngoten ndang gelar sajadah ngoten nggih. Ndang gelar sajadah toto arah bagian nggon seperti itu ngoten nggih. Nah, kemudian dalam riwayat Bukhari yang lain ngoten nggih disebutkan bahwasannya dikatakan di sini qala ata itu Uqbah. Si periwayat hadis ini mendatangi siapa? Uqbah bin Amir al-Juhaini. Fakultu, lantas aku pun berkata kepadanya. Jadi ini riwayat hadis ini mendatangi Uqbah bin Amir dan berkata kepadanya, ngajak jagongan ngoten nggih. Bro ngoten nggih. Uqbah, ala ujibuka. Apakah kamu ndak merasa ajib heran min terhadap apa? Abi Tamim, dari apa? Perbuatan Abu Tamim. Kang sampean ngerti tak Abu Tamim kae? Kowe ndak heran, ndak merasa heran perbuatannya dia. Dia iki ajek lho, rutin lho. Aku sampai gumun gitu loh. Riwayat hadis ini gumun, tanya ke Al-Juhayni ini tadi. Abu Tamim iki ben lek wayahe ngene iki mesti apa itu? Yarka'u, dia tuh ruku, artinya ngerjakan sholat. Rakaat ini 2 rakaat qabla sebelum sholatil maghrib. Beratan maghrib ki lho. Wendangnya kata-kata sholat 2 rakaat. Aku aneh to wong sholat ngono ki. Ngoten nggih. Kene jenengan sak menika tak mangke ngoten nggih ningali tiyang badha maghrib ngoten niku ngrantosi pengawasan ngoten. Sebelum nggih qabla niki sebelum maghrib niku merasa aneh ndak?
Kan aneh nggih. Toko baraten langsung ndang salat ngoten nggih. Nah itu iki wong iki ya nyapa kan gitu nggih. Apa ya sik ketemu kancane nggih sik cipik-cipik iki apa piye-piye kan ngoten nggih. Pak D kok ngendi mau yu piye. Nah ini si Abu Tamim ini begitu datang tuh selalu dia sholat qobliyah maghrib sebelum maghrib nih. Jadi qobliyah maghrib loh. Ini kok orang kok senantiasa sholat kayak gini. Aku heran, makanya tak tanya. Makanya dia tanya, bro, jadi ini piye menurutmu ini? Tapi apa yang dijawab? Apa jawabannya dari ini Al-Juhaini tadi? Fakola lantas berkatalah siapa? Uqbah tadi. Uqbah bin Amir Al-Juhaini tadi. Loh, kowe kok merasa heran? Inna sesungguhnya kuna kami itu naf'alu mengerjakan itu. Ala ahdi Rasulillah tatkala Rasulullah masih hidup. Biyen Kang lek zamane Rasulullah sik eneng kae, aku sak kanca-kanca sak gredekan ibaratan maghrib ya kaya ngono ki. Ndang gerumbul salat qobliyah maghrib 2 rakaat. Lah kok saiki awakmu kok merasa aneh ndelok wong salat qobliyah maghrib piye karepmu gitu loh maksudnya. Kami sahabat Nabi dulu buru-buru segera. Ngoten lho kok saiki kamu merasa aneh iki gimana? Kamu salat di mana selama ini kan ngoten iki. Ning masjid endi kok enek kok kosong bar adzan maghrib kok ora enek wong salat akhirnya lek enek wong salat qobliyah maghrib awakmu malah merasa heran gitu loh. Bisa dipahami di sini iki. Jadi ini merasa heran, kok ada orang yang sholat qobliyah maghrib dia rutin gitu loh. Nah rupanya ini Uqbah bin Amir Al-Juhaini malah mengatakan, loh ya kami dulu semuanya malah gitu. Di depan Nabi, di zaman Nabi itu gitu. Kultu kemudian, nah ini pertanyaannya malah aneh lagi. Kemudian aku menjawab, fama yamna'uka al-an. Al-an itu sekarang. Uqbah bin Amir Al-Juhaini. Lah saiki aku ki jarang ndelok awakmu salat qobliyah maghrib. Jaremu mbiyen kowe rutin ambek para sahabat pas Nabi sik eneng. Nah saiki aku salat nang masjid cedhek gonamu iki di tempatmu ini, aku jarang lihat kamu salat qobliyah maghrib. Nah, tanya gitu. Jawabannya apa? Qala asyughlu. Karena kesibukan. Aku wis kok kono repot mulih ngepres urung atus urung ganti kelambi urung wudu ngene ngono ngene budal nang masjid wis komat karek sak menit lah aku arepe salat diguraki kan kadang gitu tite wis mebar arepe salat ndak iso kan gitu kadang-kadang gitu kurang sak menit tuh arepe salat ndak komat seperti itu ya karena pakemnya kan idza uqimatis shalah la sholata ilal maktubah. Dikatakan Rasulullah, lek wis dikomati ya tidak ada sholat kecuali sholat maktubah, kecuali sholat fardunya maghrib itu, ngoten nggih. Nah, maka dia mengatakan, ya kalau kamu lihat aku jarang di waktu antara adzan iqomah maghrib itu sholat, aku sibuk sekarang, tidak sempat untuk itu. Tapi kalau ada kesempatan, ya mengerjakan itu karena dulu sebelum dia sibuk di zaman Nabi dengan para sahabat itu senantiasa sholat qobliyah maghrib. Dan ada hadis lagi setelah ini yang sangat luar biasa menekankan salat qobliyah maghrib walaupun dihukumi ini tidak ditekankan kan kayak kontradiktif ngoten nggih sahabat luar biasa tapi ya kita ini napa tidak memiliki semangat untuk itu. Nah maka mengikuti dari para ulama tadi ini ghairu muakkad tapi padahal sahabat itu apa menekankan sekali. Baik, itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari sampai kesempatan malam hari ini. Di riwayat Muslim nomor sekian-sekian ini akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang yang mengetengahkan sholat qobliyah maghrib itu ya sangat ditekankan oleh para sahabat. Baik, kira-kira ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Oke, ya. Monggo, baik. Ada hadis yang semisal itu yang tadi loh solu karena Rasul mengatakan sholatlah qoblal maghrib sholat qoblal maghrib liman syaa bagi yang mau. Nah itu ada hadis yang serupa dengan itu Rasul mengatakan
baina kulli adzanain sholat. Baina kulli adzanain sholat. Yang ketiga, baina kulli adzanain sholat liman sya'a gitu loh. Sama maknanya tapi peruntukannya beda. Yang hadis yang awal yang ini barusan saya sebut tadi mengetengahkan antara adzan dan iqamah itu ada waktu untuk sholat loh. Bukan kamu diam-diam aja selonjoran tuh enggak. Tapi dikatakan lagi baina kuli adzanain, baina di antara kuli setiap adzanain dua panggilan itu, artinya panggilan waktu masuk sholat dan panggilan untuk menegakkan sholat itu ada sholat. Liman syaa bagi yang mau. Yang masuk tanjangan tadi kira-kira itu. Nah, itu umum yang konteksnya adalah untuk mengetengahkan antara adzan dan iqamah adalah waktu halal untuk sholat. Terserah mau sholat apa di situ. Ngoten nggih. Nah, tapi yang ini hadis yang Bukhari ini tadi mengetengahkan di saat sebelum sholat maghrib ditegakkan itu ada sholat rawatib qobliyah maghrib. Nomenklaturnya beda. Tadi katakan qoblal maghrib oleh Rasulullah. Nah, maka belakangnya ya liman syaa bagi yang mau, ngoten nggih seperti itu. Nah, itu sehingga yang dimaksud awal baina kulli adzanain sholat di antara dua panggilan itu ada sholat itu meliputi di dalamnya ya sholat qobliyah, di antaranya qobliyah maghrib, juga sholat tahiyatul masjid, ya sholat ba'da wudu dan lain-lain dan sebagainya itu bisa masuk di situ. Itu waktu untuk sholat. Dan tidak ada hadis ba'da sholat itu ada sholat, tidak disebutkan. Artinya apa? Berarti ba'da sholat fardu tidak semuanya ada ba'diyahnya, ngoten lho. Ngoten nggih. Jadi kalau dikatakan tadi baina kulli adzanain sholat, di antara dua azan itu ada sholat, kan anggapannya adalah sebelum sholat fardu itu ada sholat qobliyah. Bisa dipahami nggih? Nah, tapi yang ba'diyahnya itu tidak ada hadis yang seperti itu, sehingga ba'da sholat fardu itu ndak semuanya ada ba'diyahnya. Buktinya ya napa? Subuh ndak ada, asar ndak ada kan gitu nggih. Tapi coba dirunut, sebelum adzan itu qobliyahnya itu semua ada ndak? Subuh, zuhur, asar, ini maghrib, isya, ya itu. Maksudnya itu gitu arahnya. Nah, nanti lebih lengkapnya nanti pada qobliyah isya nanti pembahasan kita tatkala sudah membahas nomenklatur itu. Nanti kira-kira itu yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Rupanya qobliyah maghrib itu ada dan ditekankan sekali oleh para sahabat, walaupun menurut ulama fikih itu dikategorikan secara hukum yaitu ghairu muakkad yang tidak ditekankan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.